Hai teman-teman LinkedIn, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Bagi teman-teman yang masih kuliah, atau yang bekerja, atau yang sedang mencari kerja. Semoga dapat menjalankan harinya dengan menyenangkan. Nah, pada kesempatan ini aku mau lanjutin ya terkait dengan dasar-dasar LinkedIn. Aku harap teman-teman di sini yang nonton videoku sesi kali ini udah nonton dari sesi satu. Kalau belum, silahkan tonton dulu. Nanti stikernya aku taruh di atas ini. Oke. Nah, sekarang aku pengen sedikit sharing nih teman-teman terkait dengan membuat planning pertemanan atau network di LinkedIn. Membuat planning ini perlu dilakukan oleh teman-teman sesaat setelah teman-teman memastikan semua profil, semua informasi yang ada di profil teman-teman sudah terisi dengan baik. Mulai dari profile picture paling atas gitu ya sampai bawah di bagian achievement. Itu udah keisi dengan baik. Selanjutnya adalah membuat planning pertemanan. Jadi teman-teman jangan buru-buru langsung bikin postingan atau langsung mencari kerja gitu ya. Saranku adalah membuat planning pertemanan. Planning pertemanan ini adalah salah satu bentuk investasi kita di aplikasi LinkedIn. Kita harus tahu bahwa LinkedIn itu adalah suatu aplikasi platform yang lebih dari sekedar fungsinya itu mencari kerja gitu ya, tapi membangun network. Nah, gunanya apa sih kalau misalkan kita punya planning pertemanan? Mungkin teman-teman udah nonton videoku sebelumnya bahwa aku nyampein pertemanan di LinkedIn itu ada tingkatannya. Bisa connection ya, connection itu bisa ada first, second, sama third connection, bisa following gitu ya. Bisa outsider lah, itu bukan siapa-siapa kita. Nah, planning di sini adalah kita itu memiliki hak untuk memilih siapa saja orang yang ada di circle terdekat kita. Yang aku bahas di sini adalah connection ya, yang connect gitu ya. First connection kita. First connection itu adalah pada saat kita klik add friend dia langsung terima. Atau pada saat sebaliknya ada yang request add friend, connect gitu ya. Kita langsung terima, dia akan menjadi first connection kita. Gunanya itu apa? Gunanya itu kalau misalkan kita tidak asal punya koneksi gitu, nanti manfaatnya tuh banyak teman-teman, lebih dari sekedar perkenalan gitu ya. Mungkin nanti bisa jadi partner bisnis, bisa menjadi pemberi informasi pekerjaan, atau mungkin calon partner bisnis kita, calon klien kita, mungkin seperti itu. Nah, gimana sih cara untuk menentukan itu? Gampang teman-teman. Yang pertama adalah kita evaluasi dulu, kita lihat dulu kita itu siapa. Di sini aku akan fokus kalau kita itu adalah pencari kerja, kita itu job seeker, kita itu fresh graduate yang kita berusaha kayak oke, aku mau masuk ke industri nih gitu. Baik itu pekerjaan pertama kita atau pekerjaan kesekian kita di mana kita akan melamar ke perusahaan tersebut, ibaratnya suatu perusahaan lah gitu. Nah, koneksi kita gitu ya. Aku akan sangat menyarankan bahwa misalkan gini, kalau kita adalah seorang job seeker gitu, pastikan koneksi kita itu nomor satu adalah banyak recruiter atau hiring manager gitu. Itu di awal-awal tuh kita banyakin aja add friend gitu ya, atau berkoneksi dengan orang-orang dengan status hiring manager, recruiter gitu-gitu. Nah, gimana cara nemuin mereka? Gampang teman-teman. Ada dua cara. Tapi sama. Caranya ini adalah kita cari di search bar yang ada di atas ya gitu. Ada dua cara. Pertama cari berdasarkan hashtag, yang kedua cari berdasarkan posisi jabatan. Intinya searching aja. Pertama, cari berdasarkan hashtag, maksudku adalah ada hashtag tertentu yang memang biasa digunakan oleh seorang recruiter. Biasanya hashtag ini digunakan itu untuk menarik crowd, menarik audiens pada saat dia memposting sesuatu di akun dia atau di akun perusahaan. Biasanya apa? Ya, biasanya adalah informasi magang atau informasi lowongan kerja gitu. Nah, teman-teman bisa tuh coba cari ya berdasarkan hashtag. Caranya gimana? Di search bar di atas teman-teman coba pakai hashtag gitu ya, pakai tagar. Terus teman-teman coba tulis misalkan loker atau lowongan kerja gitu. Itu nanti akan langsung muncul tuh, akan muncul hasil pencarian. Nah, pada saat muncul hasil pencarian, teman-teman bisa pilih dua. Di tab di atas itu di headernya itu ada pilihan people atau post gitu ya. Kalau saranku sih biar awalan enak itu adalah pilih yang post, terus pilih yang postingannya tuh kayak seminggu ke belakang gitu. Artinya apa? Artinya teman-teman itu punya hasil pencarian, yaitu orang-orang yang memakai tagar tersebut di mana dia aktif posting dalam waktu kurun waktu 1 minggu ke belakang. Nah, orang-orang ini silahkan dipilih yang
merupakan seorang recruiter kayak gitu. Biasanya ada apa namanya, pita ungunya gitu ya, hiring gitu, ada kalung ungunya gitu. Silahkan itu di add friend saja gitu, di connect gitu. Nah, untuk beberapa akun yang nggak bisa di connect, follow aja gitu. Itu cara pertama, cari berdasarkan tagar favorit yang biasa dicari oleh atau dipakai oleh seorang recruiter atau hiring manager. Biasanya tuh ada locker, terus lowongan kerja, terus hashtag lagi info locker gitu. Hashtag locker yang pakai W itu LOWKER gitu-gitu loh. Silahkan coba dicari sendiri gitu ya. Pertama dengan hashtag. Yang kedua, tadi aku bilang adalah berdasarkan fungsi jabatan. Fungsi jabatan yang aku maksud tuh kayak gini. Teman-teman search di atas sama gitu ya, tapi nggak usah pakai hashtag. Tapi fungsi jabatan. Apa tuh misalkan? Ketik aja misalnya recruiter, HRD, talent acquisition gitu kan. HR spesialis, HR generalis gitu-gitu. Nanti akan muncul sama hasil searching itu akan muncul. Nah, kalau ini pilih people saja gitu. Boleh nanti teman-teman coba dieksplor ya, dibandingin. Milih dari post sekitar 1 minggu terakhir sama milih bagian people. People terus nanti akan muncul banyak tuh. Nah, teman-teman silahkan connect sebanyak mungkin nggak masalah. Karena pada dasarnya basicnya batas bawah minimum teman-teman harus punya koneksi adalah 501. Jadi kalau teman-teman akunnya temannya masih dikit gitu ya, masih di bawah 501, which is nanti ditulis di bagian koneksi itu adalah 500 plus plus gitu ya. Maka teman-teman pada saat akan posting sesuatu atau pada saat ada orang yang mencari berdasarkan kata kunci di search bar, teman-teman akunnya belum naik, belum muncul gitu loh. Ini sama sih kayak misalkan cara mainnya yang ada di YouTube dan lain-lain gitu. Kalau teman-teman koneksinya belum banyak, belum verified lah ibaratnya, itu belum naik gitu. Ini sama gitu. Jadi nanti coba silahkan dibandingin ya, cari berdasarkan tagar sama cari berdasarkan fungsi jabatan gitu. Banyak hari ini teman-teman searching misalkan nih, hari ini hari Senin misalkan, kata kuncinya HRD itu akan muncul kan banyak orang. Udah connect aja gitu. Begitu nanti diterima, silahkan teman-teman berinisiatif untuk menyapa gitu ya, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud. Simple kok gitu. Selamat pagi, selamat siang Bapak atau Ibu, terima kasih telah menerima permintaan koneksi saya. Perkenalkan, saya adalah siapa nama panggilannya gitu kan, yang merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini misalkan gitu. Semoga ke depan kita bisa memiliki hubungan yang baik secara profesional di aplikasi LinkedIn ini. Mohon bantuan dan bimbingan gitu. Atau misalkan senang berkenalan dengan Anda gitu. Langsung perkenalan, intinya seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, nanti kalau buat riset pribadi adalah coba ya tadi ya, cari berdasarkan tagar. Tagar ada berdasarkan post sama tagar berdasarkan people. Silahkan dibandingin. Kalau bingung maksudnya gimana, silahkan dicoba. Jadi tonton video ini sambil buka LinkedIn masing-masing. Yang kedua adalah cari berdasarkan fungsi jabatan. Boleh lewat, nanti dibandingin ya, boleh lewat post 1 minggu terakhir atau 24 jam terakhir, silahkan pilih. Atau berdasarkan tadi ya fungsi jabatan, terus headernya dipilih yang people gitu. Nanti akan muncul orang-orang dengan jabatan tadi berdasarkan sesuai kata kunci. Nanti bandingin apa manfaatnya. Kelebihannya tuh kayak gini teman-teman, secara garis besar ya. Kalau misalkan teman-teman search langsung cari bagian people terus muncul orang dengan jabatan HRD, teman-teman itu akan bisa add friend banyak dengan mudah. Kayak ibaratnya kayak connect atau follow gitu. Kok kesannya asal sih Kak? Nggak masalah. Oke, untuk koneksi di awal aku bilang bahwa nggak masalah. Kenapa? Kan nanti juga kenalan yang pertama. Yang kedua adalah bisa dibayangkan nanti kalau misalkan beberapa bulan atau setahun 2 tahun ke depan teman-teman koneksinya banyak HR atau recruiter, padahal recruiter satu biasanya berteman dengan recruiter yang lain dan mereka akan saling support pada saat postingan. Masih ada yang posting locker terus di like sama yang lain gitu. Maka nanti di timeline teman-teman gitu ya, di feed teman-teman gitu, timeline sih gitu, itu akan muncul banyak sekali info locker tanpa perlu teman-teman browsing. Jadi login ke akun masing-masing terus nanti ada info locker yang tiba-tiba muncul gitu. Itu kelebihannya gitu. Nah, ini aku praktekin sendiri ya seperti itu gitu. Pada saat kita jadi job seeker, silahkan banyakin koneksi yang berhubungan dengan pemberi kerja itu siapa gitu. Nah, ini silahkan dilakukan ya teman-teman gitu. Emang harus sampai 500 dulu Kak, baru aku boleh mulai postingan atau baru aku boleh nyari kerja? Enggak. Tapi ini bisa jalan secara paralel. Tapi aku mau ingetin ya teman-teman, apalagi kalau baru bikin akun terus belum ada pertemanan, terus kayak
temannya baru 10 20 gitu, terus tiba-tiba langsung bikin postingan atau cari kerja gitu, itu kurang. Jadi postingan teman-teman yang sangat berkualitas nanti akan kurang memberikan impact langsung sih gitu. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan jelasin terkait dengan manfaat tagar pada saat atau hashtag pada saat koneksi kita masih belum banyak gitu. Nanti aku akan jelasin. Tapi ingat ya teman-teman, pada saat sudah memastikan semua isian profil akun pribadi LinkedIn udah lengkap, yang harus dilakukan adalah membuat planning koneksi atau pertemanan. Siapa aja orang yang bakal aku connect, siapa aja orang yang bakal aku follow, siapa aja, apa aja postingan-postingan yang atau akun-akun perusahaan yang akan aku subscribe gitu. Silahkan dilakuin sambil nonton video ini, sambil buka dan langsung dilakuin di akun LinkedIn-nya masing-masing. Ingat ya teman-teman, lebih cepat akun teman-teman itu memiliki koneksi 500 plus di atas 500, maka akan lebih baik. Selanjutnya nanti akan aku ajarin dan aku jelasin terkait dengan optimasi berdasarkan hashtag gitu. Nanti selanjutnya akan aku sedikit sharing terkait dengan optimasi postingan dan akun dengan mention orang gitu. Paling sementara itu dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh WA aku, boleh DM aku di LinkedIn ku, boleh cek di IG ku atau kirim komentar di bawah gitu boleh. Paling sementara itu dari aku, semoga teman-teman lancar untuk membangun akun YouTube-nya. Thank you.